Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan jika sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan dan anugerah untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, pemuda yang saya kasih dalam Tuhan. Saat ini kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan firman Allah. Saat ini kita akan lebih dulu membaca firman Allah yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, itulah nas kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20. Dan ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop ini adalah pelayanan untuk pendamaian. Dan kalau kita baca di ayat 19, maka di sana tertulis, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Rasul Paulus menyatakan kepada sidang jemaat di Korintus waktu itu bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kenapa Allah harus mendamaikan dirinya dengan Allah? Karena Alkitab dengan jelas mencatat bahwa saat manusia jatuh dalam dosa, saat manusia melanggar perintah Allah, ketika Adam dan Hawa mengetahui bahwa dirinya sudah melanggar aturan yang datangnya dari Tuhan, yang diberikan kepada mereka untuk tidak dilakukan, namun akhirnya mereka melawan, melanggar apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Nah, sejak itulah maka Allah tidak lagi berdamai dengan dunia. Dunia putus hubungan dengan Allah, dan Allah telah menghukum dunia. Sehingga sebagaimana kita tahu, dari sejak itu sampai hari ini, maka ada banyak tangisan, banyak air mata, banyak penderitaan, kesusahan, kesedihan, penderitaan, karena Allah tidak berdamai dengan manusia. Tetapi syukur karena Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, mendamaikan Allah dengan manusia lewat perantaraan dirinya, yaitu mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkorban, Tuhan Yesus merelakan dirinya dijadikan dosa, kalaupun dia tidak berdosa, untuk jalan perdamaian bagi Allah dan manusia. Sebab itu kenapa Rasul Paulus berkata, Allah
mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ketika Kristus menjadi pendamai antara Allah dan manusia, saat itu manusia masih dalam dosa mereka, hidup dalam dosa mereka. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya datang ke dalam dunia lewat pribadi Yesus untuk mendamaikan Allah dan manusia. Tuhan ingin mengembalikan apa yang hilang, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia yang adalah ciptaan Allah yang paling indah. Sebagaimana Alkitab katakan, manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kehancuran manusia pun terjadi. Manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa, melakukan dosa, dan hidup di dalam dosa. Tetapi bersyukur sebab Tuhan Yesus datang mendamaikan Allah dan manusia. Dan itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, dan firman Allah bagi kita saat ini. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan dunia. Kalaupun manusia masih di dalam dosa, tetapi dengan kasih-Nya Tuhan Yesus datang menjadi jalan damai bagi Allah dan manusia. Dan Rasul Paulus menuliskan, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Paulus berkata, Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada dirinya, dan juga tentu kepada para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang sudah menyampaikan berita Injil, berita perdamaian antara Allah dan manusia. Dan kemudian di dalam ayat 20, Rasul Paulus menuliskan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini adalah penegasan dari Rasul Paulus bahwa dirinya adalah utusan Kristus. Dirinya merupakan alat yang dipakai oleh Kristus untuk menyampaikan berita perdamaian antara Allah dan manusia. Kemudian Paulus berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Paulus berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu lewat kami. Paulus dipilih, para hamba Tuhan dipilih menjadi utusan dari Allah untuk menyampaikan berita damai dari Allah. Perdamaian yang Tuhan sodorkan bagi manusia, agar manusia berdamai dengan Allah. Dan pendamaian itu dimulai dari Allah lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang telah mengorbankan dirinya agar manusia bisa diselamatkan. Dan lewat para hamba Tuhan, lewat pribadi Paulus sebagai hambanya, Tuhan berbicara kepada sidang jemaat yang ada di Korintus, dan tentunya lewat firman Allah ini Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan dunia lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Paulus berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu.
Paulus sebagai hamba Tuhan berkata kepada jemaat di Korintus, dan tentunya firman Allah buat kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan pun tentunya berkata kepada sidang jemaat, pada kaum muda, meminta kepadamu. Apa yang dipinta atau apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus, yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini sebenarnya berbicara tentang respon dari diri kita untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Allah berdamai dengan dunia lewat Kristus. Tapi kalau kita tidak mau didamaikan dengan Allah, maka tidak ada perdamaian itu. Sebab itu kenapa Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan perkataan ini sebenarnya Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus dan firman Allah buat kita semua pada sore hari ini. Terimalah Yesus di dalam dirimu. Temukan Yesus dalam dirimu, karena Yesus adalah jalan damai dari Allah. Tanpa Tuhan Yesus, tidak ada jalan untuk berdamai dengan Allah. Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kaum muda, temukan Yesus dalam hidupmu, temukan Yesus dalam dirimu, ya berdamailah dengan Allah. Lewat firman Allah yang senantiasa menjadi bagian dalam hidupmu. Berdirilah menurut firman Allah, hiduplah dalam firman Allah yang merupakan perkataan Allah. Kita berdamai dengan Allah ketika kita hidup di dalam firman Allah. Kalau kita tidak hidup dalam firman Allah, itu artinya kita tidak berdamai dengan Allah. Kalau kita tidak hidup menurut firman Allah, berarti kita sedang melawan Allah. Oleh karenanya nasihat Paulus, berilah dirimu berdamai dengan Allah. Dan tentunya lewat firman Allah, saya pun sebagai hamba Tuhan berkata kepada seluruh kaum muda, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Cari, temukan Yesus. Lewat firman Allah yang kita dengar, yang kita pegang, yang kita renungkan, yang kita praktekkan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa berdamai dengan Allah. Memang ada kalanya dalam perjalanan hidup kita banyak mengalami kendala, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami hambatan untuk memberi diri berdamai dengan Allah. Tetapi sebagaimana firman Allah katakan, berilah dirimu. Itu artinya harus ada usaha, kesungguhan untuk kita berdamai dengan Allah. Kita harus mengupayakannya. Kita tidak boleh berdiam diri, tetapi temukan selalu Yesus dalam hidupmu agar engkau berdamai dengan Allah dan Allah berdamai dengan dirimu. Biarlah kiranya lewat firman Allah yang kita dengar pada sore hari ini menguatkan saudara semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau hidup di dalam jalannya, menyenangkan hati Tuhan dan berdamai dengan Allah. Tuhan memberkati, dan mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Biarlah kiranya lewat firman Allah yang kami dengar, kami berdamai dengan Allah. Karena Allah lebih dulu mendamaikan dirinya dengan dunia, dengan kami, orang-orang yang penuh dengan dosa, yang dahulu hidup dalam dosa, tetapi oleh karena kasih daripada Tuhan Allah yang telah memberikan Tuhan Yesus untuk mendamaikan Allah dengan kami,
Biarlah kiranya kami memberi diri kami didamaikan dengan Allah dengan menerima Yesus dalam hidup kami senantiasa. Kami temukan Yesus selalu dalam hidup kami supaya kami selalu berdamai dengan Allah. Kami berdiri di atas firman Allah, kami menyenangkan Allah, kami hidup bersama-sama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, anugerah-Mu yang luar biasa, boleh menjadi bagian dari kaum muda-Mu, sehingga mereka berdamai dengan Allah, mereka hidup di dalam jalannya Allah, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih oleh anugerah-Mu yang luar biasa, yang memberikan kesempatan dan anugerah untuk kami boleh mendengarkan firman Allah. Roh Kudus yang memeteraikan firman Allah ini dalam hati kami masing-masing dan memberkati setiap kami, sehingga kami senantiasa mencari Tuhan, temukan Tuhan dalam hidup kami, berdamai dengan Tuhan senantiasa, kami hidup menurut firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu, sehingga kami senantiasa berdamai dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, anugerah-Mu sungguh luar biasa, dan biarlah kiranya berkat Allah boleh menjadi bagian dari setiap kaum muda-Mu yang senantiasa berdamai dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.